Penyesalan tentang masa lalu. Penyesalan itu biasanya memang diakibatkan dari sesuatu yang sudah berlalu, kemudian di pikiran kita itu muncul sebuah pertanyaan, andaikan saja, atau pernyataan, andaikan saja dulu saya tidak seperti ini, pasti hasilnya akan berbeda, atau sebaliknya, seandainya saya tidak melakukan ini, pasti hasilnya akan berbeda. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama aku Devi Puspita. Alhamdulillah, gimana kabar teman-teman semuanya? Di sini kita akan membahas tentang overthinking, bagian dari penyebab overthinking seseorang, di mana masa lalu yang selalu saja mengikuti di belakang kita dan juga berusaha untuk menginterupsi atau mengganggu keputusan kita terhadap masa depan yang kita miliki ke depannya. Masa lalu yang dimiliki beberapa orang terbentuk dalam sebuah ingatan yang bahagia ataupun sebaliknya ataupun biasa aja. Tapi biasanya yang selalu mengikuti atau selalu menghantui seseorang itu biasanya masa lalu yang kurang bahagia dan mungkin sampai traumatik atau sampai meninggalkan penyesalan yang sangat besar terhadap seseorang. Mungkin kamu juga memilikinya atau teman kamu atau siapapun itu mungkin memilikinya dengan case atau dengan masa lalu yang berbeda-beda tentunya. Aku punya masa lalu sendiri yang menyakitkan menurut kapasitasku, kamu juga mungkin punya masa lalu yang menyakitkan menurut kapasitas kamu. Dan dalam hal ini kita kadang-kala lupa kalau misalkan karena terlalu memikirkan itu ya, kadang-kala kita lupa kalau kita itu tidak punya kendali untuk mengotak-atik atau merubah masa lalu yang kita miliki, teman-teman. Di sini kita melalui masa lalu itu berarti kan sudah berlalu ya. Kita tidak punya kendali untuk memainkan waktu, kemudian mengatur waktu maju 10 detik ke depan atau kembali lagi 10 detik ke belakang. Kita nggak punya kendali dalam hal itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengobati overthinking yang muncul disebabkan masa lalu ini dan menjadi penyesalan kita? Kembali lagi, cara yang bisa kita lakukan adalah mengingatkan diri sendiri. Kalau masa lalu, perjalanan yang kita miliki di masa lalu itu sangat mahal dan juga berharga, entah itu mungkin menyakitkan ataupun membahagiakan, mix seperti itu sangat berharga sekali, di mana membentuk diri kamu yang saat ini, membentuk diri kamu yang kuat hingga detik ini. Membentuk diri kamu yang selalu mau belajar untuk menyembuhkan diri sendiri dari luka yang kamu rasakan, membentuk diri kamu yang selalu berusaha kuat untuk menghadapi beberapa hal yang dihadapkan ke kamu pada saat ini. Beberapa hal tidak sesuai ekspektasi kamu, terus kamu sakit hati, dan kamu berusaha untuk merubah cara pikirmu terhadap itu dan berprasangka baik terhadap Sang Pencipta, itu juga termasuk pencapaian atau usaha yang luar biasa, teman-teman. Kamu sudah sabar melalui beberapa masa lalu yang menyakitkan yang pernah kamu alami, dan kamu memilih untuk selalu berjuang dan bertahan terhadap apa yang kamu hadapi saat ini. Dan itu sudah pencapaian yang luar biasa juga. Makanya di sini ya, kembali lagi kita perlu mengingatkan kepada diri sendiri, diriku, kita tidak punya kendali terhadap masa lalu dan mengotak-atiknya lagi. Kita bisa belajar apa sih yang bisa kita perbaiki dari masa lalu yang pernah menjadi sangat menyakitkan atau bahkan sekarang masih menyakitkan. Kita bisa belajar dari itu dengan memaafkannya pelan-pelan. Memaafkan bukan untuk siapa-siapa. Kalau misalkan kamu merasa kok malah disuruh maafin sih, kamu nggak tahu ya sesakit apa masa lalu yang saya alami. Kamu punya masa depan dan juga hidup kamu saat ini itu sangat berharga. Jadi kamu memaafkanlah untuk diri kamu sendiri. Pelan-pelan, tidak harus hari ini selesai dimaafkan, tidak. Karena masa lalu yang kamu miliki mungkin berat dan kamu butuh waktu untuk menyembuhkannya. Gak masalah seperti itu. Kadang-kala ketika kamu merasa capek atau pengen nangis, silakan keluarkan air mata kamu boleh menangis. Beri waktu kepada diri kamu, lalu tanyakan, butuh berapa lama kita menangisi ini? Lalu apa yang harus kita lakukan untuk selanjutnya? Karena hidup kita ini berjalan, tidak berhenti di titik ini, tidak berhenti di detik ini. Hidup kita terus berjalan dan hidup kita itu berharga, diriku. Ketika kamu bilang seperti itu kepada diri kamu akan juga mengerti pelan-pelan dan juga belajar untuk memaafkan. Dan kadangkala yang bikin kita susah buat memaafkan itu kita menyamakan arti dari memaafkan dengan melupakan. Padahal memaafkan dan juga melupakan itu dua hal yang berbeda. Kita nggak akan pernah bisa benar-benar melupakan masa lalu, apalagi itu berharga bagi kamu, apalagi masa lalu itu menyenangkan atau sebaliknya. Yang bisa kita lakukan memaafkan. Memaafkan itu bukan berarti kamu melupakan segalanya. Nggak ada manusia yang benar-benar lupa masa lalunya, apalagi itu tadi menyenangkan atau menyakitkan baginya. Ketika kamu dulunya tidak pernah jatuh, mungkin kaki kamu tidak akan kuat seperti sekarang.
luka yang satu kamu obati kemudian sembuh, kamu kemudian memilih untuk berlari lagi, dan itu sangat luar biasa. Kamu dianugerahi keberanian untuk berjuang, memperjuangkan hidup kamu, terus berlari, terus berjalan ketika kamu pernah mengalami hal yang menyakitkan di masa lalu. Jadi pelan-pelan dimaafkan masa lalunya, kemudian bilang kepada diri sendiri, kita nggak punya kendali ya untuk mengendalikan masa lalu dan mengotak-atiknya lagi. Nggak ada, kita nggak bisa merubah itu. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk hari ini, memaafkan luka yang kita rasakan, dan berterima kasih kepada diri kita di masa lalu. Kamu sudah berjuang keras, diriku. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu sudah luar biasa selama ini. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Jadi seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu yang punya penyesalan karena masa lalu. Ingat ya, kita tidak bisa mengotak-atik lagi masa lalu. Kamu perlu berterima kasih kepada diri kamu di masa lalu, dan terima kasih kepada diri kamu saat ini. Terima kasih sudah berjuang, terima kasih sudah bertahan, aku bangga kepadamu. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.